Nah, di materi fase pertama ini kita akan sedikit agak panjang karena memang ada materi-materi dasar. Tapi nanti di pertemuan kedua hingga pertemuan ke-12 kita akan bicara teknis. Karena bicara mega proyek Bapak Ibu, kita bicara detail gitu ya. Jadi hari ini kita betul-betul akan samakan dulu isi hati kita agar hati ini ketika melakukan teknis di pertemuan kedua hingga pertemuan ke-12 ini benar-benar akan kita jalani dengan penuh passion, dengan penuh hasrat untuk mencapai 1 tahun ke depan kita punya kehidupan yang berbeda. Siap ya teman-teman ya? Jadi pastikan handphone kamera Anda menghadapnya miring seperti ini agar tampilannya bisa maksimal, Bapak Ibu. Jadi jangan di di portrait ya, tapi di landscape ya, teman-teman ya. Jadi hari ini buat teman-teman yang belum dimiringkan seperti ini. Jadi posisi handphonenya seperti ini, Bapak Ibu. Jangan berdiri ya. Oke, tapi dibuat landscape gitu ya, supaya materinya kelihatan dengan jelas ya. Oke, Bismillahirrahmanirrahim. Bapak Ibu, mungkin 30 menit ke depan kita akan bicara tentang fundamental and strategic training. Oke, bisnis kita bukan bisnis tabungan, Bapak Ibu. Bukan bisnis proteksi, tapi bisnis kita adalah bisnis membangun kualitas manusia. Teman-teman, apa perbedaan manusia dengan orang? Manusia orang yang bergerak dengan value, Bapak Ibu. Orang sekedar cover gitu ya, orang sekedar berjalan gitu ya. Tapi orang yang menggunakan hatinya untuk membangun sebuah nilai, itulah manusia. Dan di program income protection ini kita sedang membangun manusia, Bapak Ibu. Setuju ya teman-teman ya? Semoga ini masuk ke hati kita gitu ya. Jadi kalau saya katakan bahwa bisnis income protection itu adalah bisnis tabungan atau bisnis jualan atau bisnis apa? Kita bisnis manusia Bapak Ibu. Networking itu bicara bisnis manusia. Oke. Paman saya mengatakan, ya ini paman saya Bapak Ibu ya. Robert Kiyosaki mengatakan, the most important thing in building a well-established network market is not product nor selling training, but how to improve the human with whose dream to achieve. Jadi yang terpenting dari membangun network yang established, Bapak Ibu, bukan sekadar bicara tentang produk dan teknik menjual, tapi bagaimana kita membangun manusia dengan impian-impian yang akan kita capai. Jadi bicara membangun income protection, bukan membangun omset preminya, teman-teman. Tapi gimana caranya kita membangun manusia-manusia yang ada di dalam tim kita dengan impian-impian mereka. Setuju ya Bapak Ibu ya? Dan saya yakin apa yang akan saya sampaikan ini bukan informasi baru atau bukan materi baru buat teman-teman, karena teman-teman jam terbangnya udah tinggi saya tahu. Tapi saya hari ini mengingatkan kembali gitu ya. Yuk kita ingatkan kembali bahwa tujuan dari bisnis networking, kalau kita ingin jadi sebuah mega proyek, nggak cukup cuma sekedar membangun tabungannya, membangun omsetnya, tapi harus membangun manusianya. Oke, ini kata Robert Kiyosaki, Bapak Ibu. Jadi, support system kita, Billianza System di bisnis income protection ini, kita akan fokus concern ke membangun manusianya. Jadi ketika saya punya tim di kiri dan di kanan, misalkan ada 1.000 di kiri, 1.000 di kanan, tapi orang-orang yang benar-benar punya impian di kiri hanya 100, di kanan hanya 100, berarti disitulah bisnis saya, Bapak Ibu. Kita butuh orang-orang yang punya impian yang besar dan sikap yang positif. Inilah bisnis kita, teman-teman. Selamat datang di dunia network marketing. Selamat datang di bisnis membangun manusia. Dan di bisnis mega proyek kita, pertama yang harus kita bangun sebelum kita membangun tim-tim di bawah kita, yang harus kita bangun adalah diri kita. Dan bicara tentang aset, Bapak Ibu, aset termahal di muka bumi ini bukan berlian, bukan emas, bukan uranium, tapi manusia. Kitalah aset yang paling berharga, teman-teman. Dan di mega proyek kita, pertama aset yang harus kita bangun adalah diri kita. Makanya Presiden Amerika Abraham Lincoln mengatakan, kalau saya disuruh memotong pohon, saya akan minta waktu 6 jam, dan 4 jamnya saya pakai untuk mengasah gergaji saya.
Jelas ya Bapak Ibu ya? Jadi yuk saatnya kita bangun diri kita agar kita mampu membangun tim di bawah kita. Inilah business income protection, teman-teman. Ya, oke. Nah, bicara bisnis, semua bicara modal, Bapak Ibu. Modal kita di business income protection bukan premi 400.000, Bapak Ibu. Tapi modal utama kita di business income protection adalah kita harus punya alasan kuat. Kenapa kita harus jalankan bisnis ini? Kita butuh why-nya, teman-teman. Jadi hari ini kita sama-sama harus menggali pada diri kita, apa alasan kita berada di program income protection ini? Apa sebatas kita butuh dana pensiun? Apa kita sekedar butuh dana warisan buat ahli waris kita? Atau kita ingin betul-betul menjadikan program ini sebagai alat untuk membangun aset yang besar, menjadi alat untuk membangun banyak orang? Ini kembali kepada kita, teman-teman. Why ini menentukan modal sukses 95%. Bayangkan, Bapak Ibu. Jadi besar kecil alasan kita membangun bisnis income protection tergantung why-nya. Jadi besar kecil bisnis kita tergantung alasan kita, Bapak Ibu. Anda bisa bayangkan, ada satu orang yang punya alasan berada di bisnis ini gara-gara hanya butuh dana pensiun, dengan orang yang berada di bisnis ini dengan alasan dia ingin membuat seluruh keluarga di Indonesia sejahtera dan bahagia. Kira-kira sepak terjangnya dahsyat yang mana, Bapak Ibu? Itulah yang namanya why. Dan why ini menentukan keberhasilan kita 95%. Teman-teman, kalau kita bikin kemeja, udah jadi 95%, berarti 5% tinggal pasang apa, Pak? Tinggal pasang kancing, Bapak Ibu. Kalau kita bikin kemeja tinggal pasang kancing, kira-kira udah pasti nggak itu kemeja jadi? Udah pasti, teman-teman. Nah, ketika hari ini Bapak Ibu teman-teman semua udah punya why yang kuat, 95% kita sudah memastikan diri berhasil di program ini. Jadi dari awal kita sudah bisa lihat, teman-teman, keberhasilan kita akan sejauh apa dilihat dari seberapa kuat alasan kita menjalankan program income protection ini. Semoga teman-teman mulai hari ini menggali alasan lebih dalam kita berada di income protection. Bagi saya income protection bukan sekedar penawaran bisnis, bukan sekedar penawaran tabungan, bukan sekedar penawaran proteksi Bapak Ibu, tapi lebih dalam dibanding itu. Value-nya dalam Bapak Ibu. Jadi saya selalu berpikir bahwa kita punya produk yang sangat mulia yang bisa membebaskan seluruh keluarga di Indonesia punya kehidupan yang luar biasa. Dan itu lewat tangan-tangan kita Bapak Ibu. Ini yang luar biasa. Miliki alasan yang kuat, karena alasan ini menentukan sukses kita berapa persen, Bapak Ibu? 95%. Ya, jadi modal bisnis kita bukan 400 ribunya, teman-teman. Semua orang bisa untuk ikut program ini, karena hanya 400 ribu. Tapi nggak banyak orang yang punya alasan kuat di program ini. Yuk, buat teman-teman di tempat percepatan ini, tingkatkan alasannya, gali lebih dalam, kenapa kita ada di CIP, dan gali lebih dalam, kita akan bawa CIP ini membawa kita sejauh apa, teman-teman, di dalam sukses kita. Karena ini jadi modal besar. Kalau kita punya why-nya kuat, Bapak Ibu, duplikasi ke tim di bawah Anda pun akan mendapatkan why yang kuat. Karena pondasi bisnis Anda yang paling dasar adalah diri kita. Anda adalah pondasi awal di mega proyek bisnis Anda, Bapak Ibu. Ya, oke. Nah, sebelum ke sana, teman-teman, saya mau ngajak teman-teman nonton satu video dan semoga volumenya bisa dibesarkan semua ya. Oke, kita nonton satu video. Okay. Daddy is the sweetest daddy in the world. Daddy is the most handsome, the smartest, most clever, the kindest,
He is my Superman. Daddy wants me to do well at school, but he lies. He lies about having a job. He lies about having money. He lies that he's not tired. He lies that he's not hungry. We have everything. He lies about his happiness. He lies because of me. Oke, gimana Bapak Ibu? Mohon maaf sedikit patah-patah, tapi paling tidak maknanya nyampe ya teman-teman ya. Udah berapa puluh tahun sih kita bohongin anak-anak kita teman-teman? Gitulah. Jadi video tadi saya udah nonton puluhan kali, tapi selalu benar-benar menggetarkan hati teman-teman. Dan jadikan ini alasan bahwa dengan kendaraan CIP ini, kita hari ini benar-benar punya kesempatan untuk berbuat sesuatu. CIP bagi saya mengubah takdir Bapak Ibu. CIP bagi saya benar-benar jadi kendaraan untuk membantu banyak orang. CIP mungkin bisa membuat senyum istri kita lebih lebar lagi Bapak Ibu. CIP bisa membuat senyum orang tua kita lebih lebar lagi. CIP membuka kehidupan. Teman-teman, yuk mulai cari, mulai gali alasan kuat. Yang alasan itu akan menjadi modal besar kita untuk membuat seberapa tinggi mega proyek kita. Seberapa tinggi bangunan bisnis CIP kita. Semua kembali pada kita, teman-teman. Ini bisnis kita masing-masing. Kita kerja bersama-sama, tapi pada ujungnya sebetulnya kita sedang membangun mega proyek kita masing-masing. Dan pondasi dasar alasan kuat kita yang akan menentukan seberapa tinggi bangunan bisnis yang bisa kita bangun, teman-teman. Ya, semoga Bapak Ibu benar-benar hari ini pelan-pelan mulai menggali Bapak Ibu. Karena saya selalu bilang, ketika kita belum punya alasan yang kuat, percuma kita presentasi juga, teman-teman. Ketika kita belum punya alasan yang kuat, percuma kita mau prospek 1.000 orang pun percuma, teman-teman. Kalau belum menemukan alasan yang kuat di program ini. Yes, ya? Oke. Jadi, yuk. Orang-orang terdekat menjadi alasan kuat yang membuat kita akan melakukan langkah-langkah extraordinary di dalam menjalankan bisnis income protection. Jadi bagi saya, Bapak Ibu, penolakan jadi hal yang sangat tidak terasa di program ini. Kenapa? Karena saya punya alasan yang kuat. Alasan yang kuat itu membuat penolakan nggak ada rasanya, teman-teman. Alasan yang kuat itu membuat hujan panas, badai, kebanjiran, nggak ada artinya. Alasan kuat itu membuat kita memandang masalah jadi kecil, Bapak Ibu. Alasan yang kuat itu membuat hari ini kita rintangan-rintangan jadi nampak kecil. Nampak nggak ada, Bapak Ibu. Itu alasan yang kuat. Oke. Dan sesuai dengan yang di slide ini, kalau bicara apa cara untuk sukses, saya pikir semua orang udah tahu hari ini. Kita harus konsisten. Kita harus kerja keras. Semua orang udah tahu, Bapak Ibu.
Tapi hari ini saya akan membalik semua itu dan saya akan bilang 4 hal yang membuat hidup kita gagal. Jadi kalau orang mungkin di luar sana training bicara cara-cara untuk sukses, nah di acara FAST ini saya akan bicara tentang 4 hal yang membuat kita gagal. Oke, kita buka satu-satu ya, teman-teman ya. Yang pertama yang membuat kita gagal selama ini, Bapak Ibu, yang membuat hari ini kita masih berada di tempat ini, yang selama ini kita masih berada di rumah kita hari ini, yang hari ini kita masih pakai mobil yang hari ini kita pakai. Yang pertama adalah keyakinan yang salah. Apa itu keyakinan yang salah? Contoh misalkan, duh Pak Andri, saya kan perempuan. Kalau perempuan kan nggak mungkin bisa sukses. Itu keyakinan yang salah, Bapak Ibu. Atau Anda yang bilang, Pak Andri, saya kan tamatan SMA. Kalau tamatan SMA nggak mungkin jadi miliarder. Itu keyakinan yang salah, teman-teman. Anda mau bilang, Pak Andri, aduh, saya kan anak yatim piatu, Pak Andri. Nggak mungkin jadi orang berhasil. Karena saya anak yatim piatu. Itu keyakinan yang salah, Bapak Ibu. Atau ada lagi mengatakan, Pak Andri, saya kan orang Sunda. Orang Sunda kan susah untuk berhasil. Itu keyakinan yang salah. Apalagi kira-kira teman-teman, ada masukan nggak? Bu Risa, Pak Jim, apa keyakinan salah kira-kira? Pak Andri, saya kan orang Bogor. Orang Bogor kan nggak mungkin berhasil. Nggak, itu keyakinan yang salah. Pak Andri, saya kan nggak bisa bahasa Inggris. Jadi saya nggak mungkin bisa berhasil di bisnis ini. Itu keyakinan yang salah. Hati-hati keyakinan yang salah. Pak Andri, saya kan nggak bisa ngomong. Jadi nggak bisa ngajak orang. Itu keyakinan yang salah. Pak Andri, saya kan nggak punya uang. Nggak mungkin saya bisa berhasil di CIP. Itu keyakinan yang salah. Pak Andri, kan hari ini saya punya banyak hutang. Nggak mungkin saya berhasil di CIP. Itu keyakinan yang salah. Nggak ada waktu. Pak Andri, saya kan nggak punya banyak waktu. Itu keyakinan yang salah. Betul, Berisa. Apalagi kira-kira teman-teman? Saya kan sibuk. Saya kan sibuk. Ya kan, anaknya banyak. Begini, misalkan. Itu keyakinan yang salah. Pak Andri, kan saya single parent. Saya nggak mungkin berhasil. Itu keyakinan yang salah. Apapun, Bapak Ibu. Dan ketika kita punya keyakinan yang salah, apapun yang akan kita lakukan akan selalu salah, Bapak Ibu. Mungkin selama ini, hari ini kita mungkin ada yang usia 30 tahun, mungkin ada yang udah 40 tahun, yang udah 50 tahun. Mungkin kita masih pegang keyakinan ini, teman-teman. Sehingga kita masih berada di tempat ini. Yuk, di acara FAST ini, pertama, perbaiki keyakinan kita, Bapak. Justru karena saya single parent, di sini saya harus berhasil. Justru karena saya seorang wanita, di sini saya harus berhasil. Justru karena saya sibuk di CIP, saya harus berhasil agar saya freedom of time. Karena saya nggak punya uang, di sini saatnya saya mengembalikan supaya saya banyak uang. Yes, ya, teman-teman ya. Yuk, miliki keyakinan yang benar. Karena sebelum kita punya keyakinan yang benar, apapun yang akan kita lakukan akan salah. Jadi ketika kita presentasi, sebetulnya kita sedang mengajak semua orang punya keyakinan yang benar, Bapak Ibu. Kita presentasi orang bukan sekedar ngajak tabungan, tapi kita memastikan keyakinan kita pindah ke keyakinan orang lain. Ya, saya teman-teman ya. Jadi semoga Bapak Ibu di acara FAST pertama ini, yuk mulai berani punya keyakinan yang benar. Andri, kalau saya jelek kan pasti pasangan saya jelek juga. Itu keyakinan yang salah. Hati-hati teman-teman. Yes, ya. Teman-teman, yuk miliki keyakinan yang benar. Ya, makanya gambarnya di kiri atas tuh. Di gambar materi tuh, di kiri atas. Ya, orang yang punya keyakinan yang salah. Seakan-akan dunia mau runtuh. Wah, itu keyakinan yang salah. Yang kedua, teman-teman. Yang membuat hidup kita nggak kemana-mana, karena yang kedua, tidak pernah berani mengambil keputusan penting dalam hidupnya. Jadi kalau yang pertama tadi adalah punya keyakinan yang salah, dan yang kedua yang membuat kita gagal di dalam hidup kita adalah karena kita sepanjang hidup kita nggak pernah berani mengambil keputusan penting dalam hidup. Keputusan penting itu bukan berarti keputusan besar ya Bapak Ibu, bukan sekedar keputusan yang nilainya mahal gitu.
kontrak bisnis, bukan itu, Bapak Ibu. Keputusan keputusan penting itu adalah keputusan yang merubah arah hidup. Contoh misalkan, saya menikah dengan istri saya, itu keputusan penting. Karena itu merubah arah hidup. Setuju ya, teman-teman? Ya. Anda memutuskan mengambil satu pekerjaan, itu keputusan penting. Karena itu mengubah kehidupan kita. Bagi saya, Bapak Ibu, gabung di program CIP bukan sekedar saya mengejar punya dana pensiun atau warisan buat keluarga. Tapi bagi saya, CIP ini adalah sebuah keputusan penting yang akan mengubah takdir hidup saya. Makanya penetrasinya beda, teman-teman. Prospeknya nggak sehari satu, sehari 10, Bapak Ibu. Nggak pulang sebelum saya closing orang. Yuk, teman-teman, saatnya berani mengambil keputusan penting. Banyak orang yang selama hidupnya hanya berani mengambil keputusan-keputusan yang remeh-temeh, Bapak Ibu. Nanti malam nonton Persib atau nonton Manchester United ya, hanya itu. Yang nggak mengubah kehidupan, Bapak Ibu. Nanti siang makan di rumah makan Padang atau di KFC ya. Itu keputusan-keputusan yang tidak merubah hidup, Bapak Ibu. Tapi ketika dihadapkan kepada keputusan-keputusan penting, nggak pernah kita berani ngambil tanggung jawab di sana. Teman-teman, salah satu yang membuat hidup kita gagal karena kita tidak pernah mengambil langkah-langkah penting di dalam hidup kita. Ambil tanggung jawabnya, Pak. Ibu saya, tanggung jawab saya. Ambil keputusan itu. Ayah saya, tanggung jawab saya. Berani mengambil keputusan penting. Dan keputusan penting ini adalah keputusan yang akan mengubah hidup. Teman-teman, jadikan CIP sebagai keputusan penting dalam hidup Anda. Bukan sekedar keputusan biasa. Itu yang kedua. Yang ketiga, yang membuat, dan di gambarnya itu ada yang galau ya, teman-teman ya. Biasanya kita hanya milih-milih keputusan-keputusan yang nggak penting. Gitu. Ya. Kayak gitu ya. Oke, yang ketiga. Yang membuat hidup kita gagal adalah karena kita selalu punya ketakutan yang berlebihan, Bapak Ibu. Seperti digambar di materi itu, ada gambar kaleng, pas lihat bayangannya hantu, Bapak Ibu. Ya, kadang-kadang kita itu terlalu takut akan hal-hal yang berlebihan. Padahal biasanya ketakutan itu sendiri tidak seperti apa yang kita bayangkan, teman-teman. Kalau saya cerita ke Bapak Ibu hari ini, semua orang pasti pernah nonton film horor ya, teman-teman ya. Bayangkan teman-teman nonton film horor nih, film Susana misalkan. Di bioskop 21, jam 11 malam. Layarnya layar bioskop segede itu Bapak Ibu. Dan Anda di studio tuh nonton sendirian film Susana. Dengan suara sound system yang menggelegar. Kira-kira ngeri nggak Pak? Ya kan? Apalagi pas ada keluar Susananya kan. Pak, satenya 1000 tusuk kan gitu ya. Ada adegan itu kan. Gitu ya. Ngeri banget Pak. Anda nonton di studio yang gede, film Susana, nonton seorang diri jam 11 malam. Dengan sound yang luar biasa. Anda pasti ngeri Pak. Tapi bayangkan, ketika Anda nonton film yang sama, Susana, tapi di televisi yang 14 in, hitam putih, suaranya nggak kedengeran, di siang bolong. Dan di sekitar Anda banyak orang. Ada yang jualan lah, ada yang lagi nemenin anaknya lah. Kira-kira ngeri nggak? Beda. Nah, kenapa bisa seperti itu, teman-teman? Karena orang-orang yang nonton film Susana di bioskop akan lebih ngeri karena lebih fokus dibanding yang nonton siang hari di TV yang 14 in, Bapak Ibu. Nah, kadang-kadang kita memandang sebuah ketakutan itu seperti itu, terlalu fokus kepada ketakutannya. Padahal ketakutan itu sendiri tidak seperti apa yang dibayangkan, teman-teman. Aduh, Pak Andri, saya jalankan CIP, kalau orang nolak gimana ya? Nanti malu. Nanti gimana kata teman saya? Nanti gimana kata saudara saya? Duh, MLM-an. Aduh, kalau orang tahu saya yang dulunya misalkan manajer hotel, tiba-tiba saya jalankan rekrut-rekrut. Nah, itu ketakutan yang berlebihan, Bapak Ibu. Sekali lagi, banyak orang yang tidak berani mengambil keputusan penting karena punya keyakinan yang salah dan karena ketakutan yang berlebihan. Banyak orang yang nggak pernah menikah gara-gara satu hal, ketakutan yang berlebihan. Gimana kalau nanti calon suaminya seperti paman saya yang seperti itu? Gimana kalau banyak ketakutan yang berlebihan? Akhirnya nggak pernah berani mengambil keputusan penting karena terlalu ditakuti oleh hal-hal pikirannya sendiri, Bapak Ibu.
Teman-teman pernah lagi tidur malam-malam, tiba-tiba lihat ranting gerak, kok kayak lihat hantu, padahal ranting, Pak. Pikiran kita yang menghantui itu semua. Ya, jadi salah satu 4 hal yang membuat kita gagal dalam hidup adalah ketakutan yang berlebihan. Yang keempat, saya nggak akan lama-lama, yang membuat kita gagal selama ini karena kita tidak bersyukur, teman. Ujungnya tidak bersyukur. Pak Andri, saya nggak bisa ngomong. Ya, padahal itu ngomong gitu ya. Nggak bersyukur, teman. Dan nggak bersyukur itu biasanya ujung-ujungnya adalah Anda melakukan yang namanya BEJ. Blame, excuse, justify. Blame itu apa, Pak? Menyalahkan. Pak Andri, saya nggak berhasil gara-gara suami saya sih. Pak Andri, saya nggak berhasil gara-gara istri saya sih nggak dukung. Menyalahkan, Bapak Ibu. Itu wujud orang nggak bersyukur adalah menyalahkan. Pak Andri, saya di Bogor sih. Coba saya tinggal di Bandung dekat Pak Andri. Pasti saya sukses. Pak Andri, Pak Andri, apa saya di Bogor sih, Bu Risa. Coba kalau saya tinggalnya di Bogor. Saya kan jauh misalnya. Blame, Bapak Ibu. Selalu menyalahkan kondisi. Saya kan nggak pinter ngomong. Blame. Saya kan nggak diajarin. Saya kan sekolahnya rendah. Blame. Minta excuse, minta dimaklumi, Bapak Ibu. Menyalahkan, kemudian minta dimaklumi, excuse. Wajar dong saya nggak berhasil, Bu Risa, saya kan single parent. Wajar dong Pak Jim saya berhasil karena saya kan nggak ada kendaraan, kemana-mana susah. Wajar dong saya nggak berhasil gara-gara kan saya cuma ikut satu akun. Wajar dong saya nggak berhasil soalnya saya kan kulitnya gelap kayak Pak Andri gitu. Teman-teman Yesus. Dan selalu minta wajar, maklum dong. Saya kan pendidikannya rendah, nggak mungkin bisa paham materi presentasi. Yes, ya. Dan akhirnya nyambungnya ke justify, menghakimi teman-teman. Wah pasti nggak jalan nih bisnis. Menghakimi dirinya sendiri gitu. Saya kan nggak bisa, pasti nggak bisa. Saya kan bayar preminya dari mana? Premi bulan pertama aja pusing, gimana premi bulan kedua? Ya saya teman-teman ya, hati-hati Bapak Ibu. Pastikan kita dan tim di bawah kita nggak punya 4 hal ini. Jadi kalau saya balik dari 4 hal ini, yang pertama, milikilah keyakinan yang benar. Beranilah mengambil keputusan penting yang akan mengubah hidup kita, teman-teman. Beranilah, karena ketakutan itu kadang-kadang tidak seperti apa yang kita bayangkan. Yang keempat, bersyukur, Bapak Ibu. Ketika kita mengatakan bahwa kita nggak mampu, sebetulnya kita lagi menyalahkan Tuhan kita yang di atas nih. Buat Tuhan menciptakan kita nggak sempurna, Bapak Ibu. Itu berdosa, Bapak Ibu. Apapun agamanya, saya yakin itu berdosa. Tuhan kita, Allah kita menciptakan kita sempurna, Bapak Ibu. Apa sih yang nggak bisa kita syukuri? Ya kan? Teman-teman, pahami 4 hal ini, dan kita akan melangkah membangun bisnis apapun, di bidang apapun, akan ringan, Bapak Ibu. Semua tergantung apa yang kita pikirkan. You are what you think. Kita adalah apa yang kita pikirkan. Kalau kita berpikir kita bisa, kita pasti bisa. Kalau kita berpikir kita gagal, kita pasti akan gagal. Kalau kita berpikir kita ganteng, betul, Anda pasti ganteng di mata orang-orang, Bapak Ibu. Kalau Anda berpikir Anda cantik, you are what you think. Semua orang akan memandang Anda cantik, Bapak Ibu. Kalau Anda merasa Anda menarik, bahwa semua orang akan merasa Anda menarik, teman-teman. You are what you think. Hidup itu sangat singkat, teman-teman. Yuk kita bikin extraordinary. Kita bikin sesuatu yang luar biasa. The good is not enough, Bapak Ibu. If better is possible, gitu. Cukup itu nggak cukup, Bapak Ibu. Bagus itu nggak cukup. Kalau bisa hidup jauh lebih baik, teman-teman. Dan CIP ini benar-benar membuka potensi hingga 2,5 miliar per bulan, Bapak Ibu. Bahkan lebih. Kalau potensinya bisa 2,5 miliar per bulan, kenapa kita berpikir 10 juta cukup, teman-teman? The good is not enough. If better is possible, Bapak Ibu. Potensinya ada. Yuk, layakan diri kita, teman-teman. Dan ketika kita punya income miliaran per bulan, saya yakin nggak untuk kita semua, Pak. Tapi kebahagiaan orang-orang yang punya uang besar adalah ketika uang yang kita punya bisa membuat banyak orang tersenyum.
Itulah kebahagiaan orang-orang, Bapak Ibu. Makanya banyak sekali orang-orang konglomerat, ujung-ujungnya bikin yayasan, teman-teman. Ujung-ujungnya 90% hartanya disumbangkan. Ujung-ujungnya itu. Kenapa? Karena disitulah kebahagiaannya, teman-teman. Yuk, besarkan diri kita. Besarkan wawasan kita. Karena Tuhan kita maha besar dan Tuhan kita menciptakan kita jadi aset yang paling utama, menjadi manusia yang sempurna, Bapak. Inilah value di dalam membangun manusia. Bisa ya Bapak Ibu ya, teman-teman? Dan untuk menekankan kalimat bersyukur ini, saya akan ngajak Bapak Ibu nonton satu video lagi. Ya. Oke, kita lihat. Especially in the early years of school, a lot of kids would come up to me and tease me. Nick, you're not good enough. Nick, just give up. Nick, you're never going to get a job. You won't get married. You can't even hold your wife's hand. What kind of a father are you going to be if you can't even pick up your kids when they're crying? You're alone. Sure, your parents hug you, but their hugs can't heal you. Just give up. 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 The title of the message that I've been given is Transforming the Walls into Doors. The line that I like to use is changing obstacles into hungry today. I know that this year 1 million people will commit suicide. I know today there are 120 million slaves, and I've met sex slaves, and I've seen the top of the pyramid as far as business and met the billionaires. I've met bankers. We're all looking for hope just because you were born with hope. No, we're born with pain. We're born and live through difficulties. And in our life, my parents always taught me that even though we don't know why I was born this way, that we have a choice. Either to be angry for what we don't have, or be thankful for what we do have. And the world is a hurting place, and the world needs hope, and the world needs love. Without hope, I feel like, why are we here? At age 8, I thought that I should commit suicide. Inches of 15 centimeters of water in my home. I told my dad I just wanted to relax. But really, I wanted to end my life. I had enough. Why? Because I didn't have hope. I thought I didn't have hope. Today you can see that I had hope. I've been speaking at 5 congresses. I've met 710,000. I have 30,000 invitations for me to speak. And I've spoken to 4.5 million people face to face. And in the last 48 hours here in Serbia, we've reached 5 million through media. I have 2 organizations. I have a non-profit organization and I have a for-profit. I've got a gorgeous wife, and I don't need hands to hold her hand. I only want to hold her heart. And you know, how am I going to hug my kids? So many kids, they come up to me. It's amazing. They put their hands behind their back and hug me with their neck. My life can be turned into good and even more special. The greatest 2 days in anyone's life. The day you were born and the day you knew why. There's a greater purpose for my life. I didn't get a miracle, but I realized something. If God doesn't change my circumstance, to be a miracle for someone else. When you don't get a miracle, you can still be a miracle for someone else. And if you haven't found that, oh, I've overcome. I don't have any walls. My book's called Life Without Limits. And what will be, will be. I've acted in a short film, 30 awards. I got Best Actor in a Short Film. I've done my own languages, 800,000 copies. I'm 29, and we know 1 billion people know who I am. Not to bring up my pride or my name or my status, trust me, I'm just like you. But I hope you are inspired to know that Oke, teman-teman. Gimana? Seorang Vic Fujisik, jika mengatakan saya gagal, wajar nggak? Semua orang memaklumi nggak kalau beliau gagal? Memaklumi ya Bapak Ibu. Nggak punya kaki, nggak punya tangan, teman-teman. Beliau udah hampir hilang harapan, beliau udah siap untuk bunuh diri, bayangin teman-teman. Dan kalau beliau mengatakan bahwa
nggak ada kesempatan, nggak ada harapan, udah dunia gelap, itu semua orang akan memaklumi, Bapak Ibu. Tapi apa yang terjadi? Dia bilang, kalau saya nggak bisa dapat keajaiban punya tangan dan kaki, biarkan saya jadi keajaiban punya banyak orang. Membuat hidup orang jadi terinspirasi begitu luar biasa, teman. Bayangkan, kalau seorang Vic Fujicik dengan keterbatasan yang membuat orang jadi punya keajaiban dalam hidup semua orang, teman-teman. Apalagi kita hari ini yang begitu sempurna gitu. Kehadiran kita di CIP ini bukan sekedar untuk membuat kita cukup mapan dalam hidup, Bapak Ibu, tapi mungkin lewat tangan-tangan kita bisa mengubah keajaiban bagi kehidupan banyak orang, punya kehidupan jauh lebih baik. Dan Vic Fujicik mengatakan bahwa dua hal terpenting dalam hidup saya adalah ketika saya lahir dan ketika saya tahu untuk apa saya dilahirkan. Teman-teman, apa kita lahir cuma sekedar lahir, sekolah, berumah tangga, bekerja, punya mobil, punya rumah, punya anak, punya cucu, meninggal? Apa cuma itu? Saya pikir lewat kendaraan bisnis CIP ini kita dikasih amanah lebih banyak, Bapak Ibu. Di sekitar kita, kita rangkul untuk punya kehidupan yang jauh lebih baik. Ini value di dalam bisnis network marketing, Bapak Ibu. Saya bangga jalankan bisnis network marketing. Ya, siap teman-teman? Punya modal awal Y 95%. Dan ini yang akan membuat seberapa tinggi bangunan mega proyek. Dan sekarang saya minta teman-teman kalimat satu aja. Ya, satu-satu saya minta Anda share your dream. Satu-satu aja. Alasan terkuat Anda kira-kira apa? Saya kasih waktu teman-teman berpikir 1 menit. Alasan kuat Anda satu aja yang akan jadi modal awal. Saya tahu alasannya banyak nih. Tapi saya minta satu terpenting, terkuat yang akan membuat bisnis Anda di CIP jadi mega proyek, teman-teman. Yuk, buka ininya. Siapa yang mau pertama kali bicara, silakan. Sebelum kita masuk ke materi selanjutnya, saya mau minta buka semua ya. Oke. Dengan cepat aja, satu-satu, mungkin dari Bu Risa dulu.